Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan tentunya tidak lupa saya mengucapkan selamat hari Natal. Pagi hari ini saya mengajak kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Natal. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dalam ibadah pagi hari ini. Sekalipun kami masih melakukan secara online, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, pengharapan di dalam Kristus tetap nyata dan terjaga dengan baik. Kami sungguh mengucap syukur. Kami memberikan pujian dan hormat bersama dengan umat-Mu di belahan dunia ini. Kami menyambut kehadiran-Mu, kehadiran untuk menyelamatkan, untuk menolong, dan untuk menebus kami. Pagi hari ini biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, memeteraikan firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Bapa, terima kasih buat segala yang Kau izinkan. Bersama dengan Kristus kami melaluinya, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh senantiasa memuji, mengucap syukur, dan menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, awalnya kita merencanakan ibadah dan memperingati Natal di dalam gedung. Tetapi ternyata karena satu dan lain hal, ada banyak pertimbangan, lalu saya memutuskan kita beribadah masih secara online. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal tahun ini, saya percaya bagi saya, bagi Bapak Ibu, dan bagi jemaat Tuhan di belahan dunia ini akan menjadi Natal yang tidak terlupakan. Karena baru kali ini kita merayakannya, kita memperingatinya di dalam nuansa yang sangat berbeda. Tidak ada jabat tangan, tidak ada pernik-pernik kesemarakan yang biasanya ada di dalam gedung gereja, ditata dengan begitu indah, dengan begitu manis untuk menambah suasana menjadi lebih bersemarak. Bagi sebagian orang, Natal kali ini tanpa atribut-atribut yang menyertai Natal seperti biasanya. Tidak ada baju baru, tidak ada acara kumpul-kumpul. Semua dengan tertib beribadah di rumah bersama keluarga. Tetapi yang terpenting saya percaya bahwa sekalipun keadaan kita, ibadah kita, cara kita memperingati berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, saya berdoa sukacita, damai sejahtera tetap mengalir dan melimpah dalam hidup kita. Saya rindu Bapak Ibu mengaminkan ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar meneladani Kristus. Hal-hal apa yang bisa kita teladani dari Natal? Hal-hal apa yang bisa kita teladani dari kelahiran Kristus? Tentunya banyak Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang bisa kita teladani dari peristiwa Kristus hadir di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kehidupan kegelapan. Kasih-Nya, pelayanannya, pengorbanannya,
kerendahan hatinya, kesederhanaan hidupnya, ketaatannya, kesetiaannya bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang hidup pada masa di mana pandemi ini masih merajalela di mana-mana. Bahkan terakhir kita dikejutkan dengan data dan berita yang kita baca dan kita dapat. Biarlah Natal tahun ini kita peringati di dalam kesederhanaan. Kesederhanaan tetapi tetap tidak menghilangkan sukacita, damai sejahtera, kesemarakan, kerinduan dalam hati untuk tetap menyembah, memuji, dan mengagungkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk dapat meneladaninya, meneladani Kristus, maka kita harus tahu, kita harus mengerti. Saya harus tahu, saya harus mengerti apa sih yang Kristus telah lakukan, apa yang Kristus telah kerjakan. Tadi saya berkata, kita bisa meneladani kasih-Nya, pelayanannya, pengorbanannya, kerendahan hatinya, kesederhanaan hidupnya, ketaatannya, kesetiaannya. Mungkin Bapak Ibu bisa menemukan ada banyak hal yang lain. Dan semua itu akan kita mengerti karena Kristus memang telah melakukan dan mengerjakan semua itu. Setidaknya ada dua hal yang kita bisa renungkan pada ibadah pagi hari ini sehubungan dengan meneladani Kristus. Yang pertama, kita akan belajar untuk meneladani Kristus dari kehidupan kasih-Nya. Kasih Kristus harus menghiasi hidup kita. Bagaimana kita mengaminkan bahwa kehadiran Kristus itu adalah wujud kasih-Nya buat Bapak Ibu dan buat saya. Saya mengajak kita untuk membuka ayat yang sering kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Dengan membaca ayat ini, kita akan tahu bahwa kasih Allah itu nyata. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan Kristus meninggalkan takhta sorgawi dan rela menjadi manusia untuk Bapak Ibu dan untuk saya dan untuk umat manusia, itu cukup menjadi bukti Allah melakukan, Kristus melakukan karena kasih-Nya untuk saya dan untuk kita semua. Bagaimana saya berkata bahwa itu adalah wujud dari kasih yang Kristus berikan untuk kita? Bayangkan Bapak Ibu, di dalam takhta-Nya yang penuh dengan kemuliaan, Kristus harus datang ke dalam dunia yang fana, dunia yang penuh dengan kebejatan, dengan dosa, dengan amoralitas, dengan nafsu, dengan keduniawian. Dan Kristus merelakan menjadi manusia. Lalu Kristus rela menderita. Lalu Kristus rela mati di atas kayu salib. Semua dilakukan karena cintanya untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Kalau Kristus tidak mengasihi kita, Kristus tidak akan datang dan tidak akan ada di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Saya coba membayangkan orang yang biasanya hidup mewah,
biasanya hidup berkelimpahan, lalu suatu hari harus hidup sangat kekurangan. Itu pasti sebuah penderitaan. Tapi bagi banyak orang, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, lalu mengalami kehidupan yang berkelimpahan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesukaran, tidak ada tekanan hidup, pasti ini perubahan hidup yang sangat menyenangkan. Kristus meninggalkan takhta kemuliaannya, menjadi manusia, hidup seperti Bapak, Ibu, dan saya, menderita, tertekan, mengalami pergumulan. Semua dilakukan karena cintanya, karena kasihnya untuk Bapak, Ibu, dan untuk saya. Seperti Kristus mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, hendaknya kita juga mengasihi Allah yang layak kita sembah, kita tinggikan. Dan hendaknya kita juga mengasihi sesama kita, anggota keluarga kita, family kita, sesama jemaat dalam gereja, bahkan sebanyak mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, orang biasanya selalu mendambakan yang namanya peningkatan. Dari hal yang biasa menjadi luar biasa, sampai akhirnya mencapai hal-hal yang spektakuler. Tetapi Kristus, Dia harus menjadi manusia, bahkan lahirnya pun dalam keadaan yang sangat hina, menjalani kehidupan seperti layaknya Bapak, Ibu, dan saya, bergumul, menderita, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Mati dengan cara yang paling hina, mati dengan cara terkutuk karena Bapak, Ibu, dan karena saya. Karena kita, Yesus rela melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kasih-Nya dibuktikan. Yesus rela sampai mati agar dengan darah yang dicurahkan terjadi penebusan untuk hidup saya dan hidup Bapak, Ibu. Cara kematian Yesus cukup menjadi bukti dan cukup berbicara dengan kuat bahwa kematian yang seperti ini adalah kematian yang sangat mengerikan, yang saya percaya setiap orang akan menghindarinya. Dan Kristus lakukan semua ini bukan untuk orang yang baik, bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk Bapak, Ibu, dan untuk saya. Siapa? Orang-orang yang berdosa, yang harusnya dihukum, harusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi kita, karena kasih Kristus, kita diselamatkan, kita beroleh penebusan. Dan itu adalah mujizat yang terbesar, yaitu keselamatan kehidupan kita. Itu melampaui segala mujizat spektakuler yang ada di dunia ini, yang Kristus bisa lakukan dan kerjakan dengan menyembuhkan orang yang lumpuh menjadi berjalan, buta menjadi melihat, mati dibangkitkan. Dengan kasih-Nya kita ditebus, diselamatkan, kita pindah dari maut ke dalam kehidupan yang kekal. Itu mujizat yang terbesar. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti Kristus begitu mengasihi Bapa, seperti Kristus begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita belajar di dalam hidup kita untuk mengasihi siapapun, mengasihi sesama, seperti yang Alkitab ajarkan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, itu yang kita bisa teladani dari kehadiran Kristus, dari peristiwa Natal. Lalu yang kedua, tadi saya sudah sampaikan, dari kasih-Nya kita bisa meneladani. Lalu dari pelayanannya kita juga bisa meneladani Kristus.
Tadi dari kasihnya, dari pengorbanannya, dari kerendahan hatinya, dari kesederhanaan hidupnya. Sekarang dari pelayanannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari ketaatannya di dalam menyelesaikan pelayanan, dari kesetiaannya di dalam pelayanannya. Semua harus menjadi teladan buat saya, buat Bapak Ibu, dan buat kita. Sekalipun kita masih ibadah secara online, bukan berarti kita bisa berkata, kalau begitu saya boleh untuk tidak setia lagi. Oh, kalau begitu saya boleh tidak usah pelayanan lagi. Masih ada banyak jenis pelayanan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Saya mengajak kita membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20. Injil Matius pasalnya yang ke-20 Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat 26 sampai 28. Injil Matius pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-26 sampai 28 yang berbunyi demikian. Injil Matius pasalnya 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yesus yang kita bisa teladani di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ayat ini menunjukkan beberapa hal yang Yesus telah lakukan, yang Yesus telah kerjakan. Dikatakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kalau seorang presiden, kalau seorang pejabat tentunya datang ke suatu daerah, pasti datang bukan untuk melayani, tetapi datang untuk dilayani. Kehadirannya akan cukup menarik perhatian dan akan diperhatikan sedemikian rupa. Tetapi pada waktu Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Kristus yang adalah Sang Pencipta, Kristus yang adalah Sang Pemilik, Kristus yang adalah penguasa seluruh semesta jagat raya ini, ketika datang ke dalam dunia, Dia datang bukan untuk dilayani. Perhatikan Bapak Ibu, tetapi Dia datang untuk melayani. Luar biasa. Adakah hari-hari ini dalam kondisi, dalam situasi, dalam keberadaan kita masih memiliki roh untuk melayani orang-orang di sekitar kita, mendoakan saudara-saudara kita, memperhatikan mereka, atau sebaliknya kita berkata, kondisi yang seperti ini cukup membuat kita berdiam diri dan bertanya-tanya, kenapa orang lain tidak memperhatikan saya? Kenapa orang lain tidak melayani saya? Stop semuanya itu. Yesus memberikan teladan bagaimana Yesus selalu sibuk di dalam pelayanan. Bukan sibuk dilayani, tetapi sibuk melayani. Bapak Ibu boleh baca di dalam kitab Injil-Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana ketika Kristus ada di dalam dunia, bagaimana Kristus menjalani kehidupan di dunia. Kristus tidak pernah lepas dari yang namanya melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius 20 ayat 26 sampai 28 ada sebuah pengkalimatan yang cukup menarik. Bahkan di dalam pelayanan itu Kristus rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tentunya dari ayat ini saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menyerahkan nyawa, tetapi minimal dari ayat ini
kita rela berkorban. Berkorban untuk istri, berkorban untuk suami, berkorban untuk anak-anak, berkorban untuk orang tua, berkorban untuk mertua kita, berkorban untuk saudara-saudara kita seiman, berkorban untuk saudara-saudara kita yang lain. Sejauh mungkin yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kerjakan. Makanya dalam ibadah memperingati Natal pagi hari ini, saya rindu kita meneladani kehidupan Kristus. Selain meneladani dari kehidupan kasih-Nya, kita meneladani kehidupan pelayanannya, kehidupan pengorbanannya. Bagaimana Kristus taat, bagaimana Kristus tetap setia melayani Bapaknya, melayani sesama, bahkan sampai akhir hidupnya di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita masih memiliki jiwa untuk melayani? Apakah Bapak Ibu masih mau melayani? Melayani bukan berarti menyampaikan firman Tuhan saja. Melayani bukan berarti harus jadi WL saja. Melayani bukan berarti harus menjadi usher. Melayani bukan berarti menjadi kolektan. Melayani bukan berarti harus menjadi pengabsen jemaat yang hadir. Tidak, Bapak Ibu, ada banyak hal di dalam pelayanan yang kita masih bisa mengerjakannya. Karena itu, mari kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita akan menyongsong tahun 2021. Kita akan meninggalkan segala beban, penderitaan, juga semua pergumulan hidup di tahun 2020. Dan melalui perayaan Natal yang sederhana pagi hari ini, di dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing, percayalah bahwa kehadiran Kristus akan sama nyata. Teladani kehidupan Kristus. Dan percayalah, di tahun 2021, penyertaan, pertolongan, anugerah Tuhan tetap melimpah bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang saya bisa bagikan. Soli Deo Gloria. Hingga
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu, selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu, selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan kembali berdoa. Mari Bapak Ibu, kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Dan kita mau melangkah di tahun 2021 dengan penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu, kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, ya Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha dalam segala-galanya. Terima kasih buat keteladanan yang Engkau telah berikan bagi kami. Biarlah kami mau belajar meneladani kasih, pelayanan, pengorbanan, kerendahan hati, kesederhanaan hidup, ketaatan, kesetiaan-Mu, sehingga kami menjadi serupa seperti Engkau, ya Kristus. Ampunilah kami dari segala kekurangan, dari segala dosa, dan dari segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu mengucap syukur bersama dengan seluruh jemaat yang ada di dalam rumah dan keluarga masing-masing. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan Natal menyertai dan melingkupi kami semuanya. Bapa, terima kasih. Kami juga menyatukan hati memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, beserta semua pejabat tinggi dan tertinggi negara. Biarlah damai sejahtera Tuhan juga melimpah atas beliau semuanya di dalam memimpin dan membawa Indonesia, negeri yang kami cintai, menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik.
Kami akan meninggalkan tahun 2020 bersama Tuhan, dengan Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan kami nanti akan masuk di tahun 2021 juga bukan sendirian, dengan Tuhan, bersama Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih, hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Terima kasih buat pemeliharaan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Pagi ini kalau ada di antara anak-anakmu yang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, pergumulan yang maha berat, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menopang mereka, Tuhan menolong, dan Tuhan melepaskan kami. Terima kasih buat karya penebusan yang sempurna atas kami semuanya. Kami menjadi milik dari Tuhan yang telah ditebus dengan sempurna. Kami bangga, kami bersyukur, dan kami mau melakukan bagian kami seperti yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu ya Roh Kudus, supaya kami boleh menyukakan hati-Mu dan didapati selalu berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atas kehidupanmu berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin.